Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, Surabaya berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda dan berkembang menjadi salah satu kota terpenting di Nusantara. Letaknya yang strategis menjadikan Surabaya pusat perdagangan, industri, dan militer di Jawa Timur. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi nadi kehidupan kota, tempat kapal-kapal dagang dari Eropa, Tiongkok, dan berbagai daerah Nusantara berlabuh membawa gula, kopi, tembakau, dan rempah-rempah. Kehidupan pada masa itu terbagi oleh lapisan sosial. Orang-orang Eropa tinggal di kawasan elit seperti Gubeng, Darmo, dan Ketabang, dengan rumah besar, jalan lebar, dan fasilitas modern. Sementara itu, masyarakat pribumi hidup di kampung-kampung padat di sepanjang sungai dan rel kereta api. Kaum Tionghoa menetap di kawasan pecinan menjadi tulang punggung perdagangan lokal. Ketimpangan sosial sangat terasa, diperparah oleh pajak tinggi dan kerja paksa yang membebani rakyat kecil. Surabaya juga tumbuh sebagai kota industri. Pabrik gula, galangan kapal, dan jalur kereta api dibangun untuk menunjang kepentingan kolonial. Aktivitas buruh meningkat, dan disinilah benih perlawanan mulai tumbuh. Para pekerja pelabuhan, tukang, dan buruh pabrik mulai menyuarakan ketidakadilan. Sekolah-sekolah modern melahirkan kaum terpelajar pribumi yang perlahan menyadari pentingnya kemerdekaan. Memasuki awal abad ke-20, Surabaya menjadi pusat pergerakan nasional. Surat kabar, diskusi politik, dan organisasi perlawanan bermunculan. Kota ini dikenal sebagai tempat lahir tokoh-tokoh pergerakan dan pemuda yang berani bersuara menentang penjajahan. Semangat nasionalisme tumbuh di tengah tekanan kolonial yang semakin kuat. Keadaan berubah drastis saat Jepang menduduki Surabaya pada tahun 1942. Kehidupan rakyat semakin sulit. Kekurangan pangan, kerja paksa Romusha, dan kekerasan menjadi bagian dari keseharian. Namun, di balik penderitaan itu, Jepang membuka ruang bagi pemuda Indonesia untuk belajar militer dan organisasi, yang kelak menjadi bekal penting dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus tahun 1945, Surabaya menjadi kota yang bergolak. Rakyat dari berbagai lapisan bersatu mempertahankan kemerdekaan. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945 ketika arek-arek Surabaya menghadapi pasukan sekutu dalam pertempuran besar. Jalan-jalan kota berubah menjadi medan perang. Rumah-rumah hancur, namun semangat perlawanan tak pernah padam. Pertempuran itu menelan banyak korban, tetapi mengukuhkan Surabaya sebagai simbol keberanian rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Surabaya memasuki era baru sebagai bagian dari negara merdeka. Kota yang dulu dibangun untuk kepentingan kolonial, kini perlahan dibenahi untuk rakyatnya sendiri. Dari kota pelabuhan kolonial hingga medan pertempuran kemerdekaan, kehidupan Surabaya adalah cerminan perjuangan bangsa Indonesia. Kota ini tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga secara jiwa menjadi kota pahlawan. Tempat keberanian dan pengorbanan tertanam kuat dalam ingatan sejarah.